Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya mengucap syukur saat kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk dapat memahami makna kemenangan sejati menurut sudut pandang Engkau. Saat dunia memuja kemenangan dengan menjatuhkan lawannya, mampukanlah kami untuk menang dengan cara yang berbeda. Berikanlah kami kekuatan Roh Kudus agar tetap dapat menjaga hati tetap murni, tetap tulus dan penuh kasih. Meskipun kami sedang disakiti atau diperlakukan dengan tidak adil, biarlah hidup kami mencerminkan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kamus dunia, kemenangan seringkali digambarkan dengan sangat maskulin dan agresif. Menang berarti berada di atas, sementara lawan berada di bawah. Menang berarti memiliki kata terakhir dalam sebuah perdebatan. Berhasil membalas rasa sakit dengan rasa sakit yang lebih besar lagi, atau melihat orang yang membenci kita menjadi jatuh terpuruk. Itulah pandangan orang-orang dunia. Kita diajarkan sejak kecil bahwa jika kita dipukul, kita harus membalas memukul, setidaknya dengan kekuatan yang sama. Atau jika mungkin kekuatannya lebih besar atau memukulnya lebih keras. Namun Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma memberikan sebuah standar yang menjungkir balikan logika orang dunia tersebut. Mari kita baca firman Tuhan pada Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, ayat ini bukanlah sekedar saran moral yang terlihat begitu manis. Itu adalah strategi perang rohani yang sungguh radikal. Di sini, definisi kemenangan diubah secara total. Menang bukan lagi tentang menghancurkan pihak luar, melainkan tentang menjaga integritas pihak dalam, yaitu hati kita sendiri. Saudaraku, Rasul Paulus memulai dengan suatu peringatan, frasa yang berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan." Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa saat mereka membalas kejahatan dengan kejahatan, gigi ganti gigi, mereka sebenarnya sudah kalah. Bayangkan, seseorang yang memfitnah Anda di tempat Anda bekerja. Jika Anda membalasnya dengan menyebarkan suatu gosip tentang keburukan dia, maka Anda mungkin merasa puas atau merasa telah membela diri. Namun secara rohani, Anda itu dikalahkan oleh kejahatan tersebut. Mengapa demikian? Karena kejahatan orang tersebut telah berhasil mengubah Anda menjadi suatu pribadi yang sama buruknya dengan orang-orang dunia. Kejahatan itu telah menular
Kejahatan itu telah mencemari hidup Anda, sehingga Anda melakukan hal yang sama. Saat kita membiarkan kebencian, membiarkan dendam, dan juga keinginan untuk membalas, menguasai ruang batin Anda, kita telah menyerahkan benteng pertahanan hati kita kepada musuh kita. Kita menjadi tawanan dari perilaku orang yang sudah menyakiti kita. Itulah kekalahan yang sesungguhnya ketika kita kehilangan kendali atas karakter kita sendiri dan mulai mencerminkan kegelapan yang awalnya kita benci itu. Lantas apa definisi kemenangan menurut iman Kristen? Kemenangan Kristen memiliki suatu dimensi yang lebih dalam dari sekedar hasil akhir sebuah konflik. Menang tanpa menyakiti berarti menang atas diri sendiri. Fokusnya bukan pada bagaimana membuat lawan menderita, tetapi bagaimana memastikan hati kita tetap murni meski sedang disakiti. Ini adalah bentuk kekuatan yang sungguh sangat besar. Dibutuhkan kekuatan kecil untuk dapat memukul balik, tetapi dibutuhkan suatu kekuatan yang raksasa, yang hanya berasal dari Roh Kudus, untuk kita tetap diam, untuk kita bisa mengampuni, dan justru mendoakan mereka yang menganiaya kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kekuatan yang besar itu, maka Anda dapat mengasihi musuh Anda. Bagaimana strategi untuk mengalahkan dengan kebaikan? Bagaimana mungkin kebaikan bisa mengalahkan kejahatan? Bukankah itu terdengar seperti membiarkan diri kita menjadi suatu keset kaki bagi orang lain yang memusuhi kita? Sama sekali tidak, saudaraku. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan adalah suatu tindakan proaktif, bukan pasif. Kebaikan dalam konteks ini adalah sebuah serangan kasih. Ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, mereka biasanya mengharapkan suatu reaksi yang sama. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Mereka mengharapkan amarah kita. Mereka mengharapkan kecemasan kita, ketakutan kita. Namun, ketika kita membalas dengan kebaikan, maka kita sudah merusak suatu skenario jahat mereka. Kita memberikan sesuatu yang tidak layak, mereka terima. Sama seperti Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita orang yang berdosa ini. Kebaikan memiliki kuasa transformatif. Ia bertindak seperti bara api di atas kepala lawan. Bara api ini bukan bertujuan untuk menyiksa secara fisik, melainkan untuk membakar nurani mereka agar mereka merasa malu dan akhirnya mereka menjadi sadar akan kesalahannya. Kemenangan tanpa menyakiti bertujuan untuk memenangkan orangnya, bukan sekedar memenangkan argumen kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mencari teladan utama tentang menang tanpa menyakiti, kita harus memandang ke salib. Secara lahiriah, Yesus tampak telah kalah total pada waktu disalib. Dia dihina, dia diludahi, dia disiksa, dia dipaku.
Dia memiliki kuasa untuk bisa memanggil bala tentara surgawi, memanggil malaikat, dan menghancurkan semua musuh-musuhnya saat itu dalam sekejap. Jika dia, Kristus, melakukan itu, dia akan menang menurut standar orang dunia. Namun Yesus memilih jalan yang sungguh berbeda. Di tengah rasa sakit yang sungguh tidak terperikan itu, dia berucap, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah kemenangan yang paling agung dalam sejarah alam semesta ini. Yesus menang karena kejahatan dunia tidak mampu mengubah hatinya menjadi penuh benci. Kasihnya tetap utuh. Kematiannya justru menjadi suatu jembatan kehidupan bagi banyak orang. Dengan tidak membalas, dia sudah menghancurkan kuasa dosa dan maut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dunia mungkin akan menyebut kita orang yang lemah, atau bahkan menyebut kita sebagai pecundang saat kita memilih untuk mengalah dan tetap berbuat baik. Namun ingatlah bahwa standar Tuhan memang berbeda dengan standar dunia. Di akhir zaman yang dicari Tuhan itu bukanlah berapa banyak orang yang berhasil kita taklukkan demi membela harga diri kita, melainkan seberapa mirip karakter kita dengan karakter Kristus. Menang tanpa menyakiti adalah kemenangan yang membawa damai sejahtera. Saat kita meletakkan senjata dendam kita dan memegang suatu perisai kebaikan, kita sedang menyalakan kepada dunia ini bahwa kita memiliki Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah apapun. Mari kita jaga hati kita tetap murni di hadirat Tuhan. Jangan biarkan kejahatan orang lain itu merampas sukacita dan juga kemurnian akan iman kita. Jadilah pemenang sejati yang dapat mengalahkan kegelapan dunia ini dengan pancaran terang kebaikan Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang makasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu dalam renungan ini. Ajarlah kami dapat memahami bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang menjatuhkan mereka yang menyakiti kami, melainkan tentang keberhasilan kami menjaga hati tetap murni dan tidak tercemar oleh dendam. Di saat dunia menuntut pembalasan, berikanlah kami kekuatan Roh Kudus untuk tetap berdiri dengan teguh dalam kebenaran kasih Engkau. Mampukanlah kami untuk tidak kalah oleh kejahatan, melainkan mengalahkannya dengan kebaikan yang tulus. Biarlah karakter Kristus senantiasa terpancar dari hidup kami, sehingga kami meski merasa terluka batin kami, tetapi kami tetap menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.